Singkat cerita di hutan Tegbosoro, Bima itu sedang bertapa. Dia ditemani oleh para punakawan di situ yang menjaganya. Pada saat itu datang si Bathara Widayat yang merubah wujudnya menjadi seekor macan untuk istilahnya menggoda Bima. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita membahas tentang pernikahan Arjuna dengan Dewi Sembadra. Nah, yang saya ketahui Arjuna itu merupakan laki-laki yang sangat terkenal dengan kisah cintanya. Iya. Yaitu ia menikah dengan beberapa wanita. Iya, benar sekali. Nah, itu apakah benar itu Mas Gurit? Oke Mas Bayu, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang apakah benar kabar Arjuna itu menikahi beberapa wanita. Nah, menurut yang saya ketahui dan yang saya baca juga dari serat-serat Jawa kuno, informasi tentang Arjuna itu tadi memiliki istri, dituliskan itu sebanyak 78 istri Mas Bayu. Wah, banyak ya 78 berarti. Istri. Namun yang paling terkenal itu hanya beberapa saja. Contoh yang saya sebutkan kemarin, si Arjuna menikah dengan Sembadra itu adalah adik dari Prabu Kresna. Dan nantinya si pernikahan Arjuna dan Sembadra itu tadi, dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Abimanyu. Itu selanjutnya si Arjuna itu tadi juga menikah dengan anak dari Bataranya Api, Batara Brahma yang bernama Dresonolo. Dan nantinya hasil pernikahannya menghasilkan anak yaitu Wisanggeni. Wisanggeni itu hasil pernikahan Arjuna dengan Dresonolo, Batari Dresonolo, anak dari Batara Brahma. Dan kemarin juga saya ceritakan si Arjuna juga menikahi Larasati, adik dari Sembadra itu tadi, dan melahirkan Sumitra dan Brotolaras. Dan juga menikahi Ulupi juga kemarin, melahirkan Irawan yang saya juga ceritakan kemarin. Dia juga menikah dengan Bathari Suprobo, Mas Bayu, Bathari Kayangan, dan melahirkan Probo Kusumo. Dan juga ada anak dari Bathari Wilutomo nanti bernama Wiluganggo. Dan kemarin saya ceritakan bahwasanya Gatotkaca itu menikah dengan anak dari Arjuna yang bernama Endang Pergiwo. Itu ada yang mengatakan bahwasanya Endang Pergiwo itu memiliki saudara bernama Pergiwati. Jadi Endang Pergiwo dan Pergiwati, dan yang Endang Pergiwo itu kemarin saya ceritakan dia menikah dengan Gatotkaca tadi. Itu ada yang menceritakan bahwasanya ada sanggit yang mengatakan kedua anak perempuan tersebut adalah hasil perselingkuhan dari Arjuna dengan Dewi Banwati, Mas Bayu. Namun tentang hal tersebut saya kurang paham tentang hal tersebut. Dan Pergiwo menikah dengan Gatotkaca dan Pergiwati nanti akan menikah dengan anak dari Puntadewa bernama Poncowolo, Mas Bayu di situ. Jadi banyak ya itu istri. Banyak sekali Mas Bayu. Ada berapa tadi? 78 di dalam serat-serat Jawa kuno dituliskan seperti itu. Namun yang terkenal itu hanya beberapa saja. Gitu ya? Dan yang biasanya dilakonkan di dalam pementasan wayang kulit juga hanya beberapa saja. Maksud contoh pernikahan dengan Sembadra yang sudah saya ceritakan kemarin, dan juga mungkin ada cerita pernikahan dengan Dewi Ulupi dan juga Dresonolo, mungkin hanya beberapa saja Mas Bayu. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin kita lebih menarik lagi membahas tentang anak-anak Arjuna, Mas Bayu. Anak Arjuna. Anak Siapa Arjuna. Itu? Nah,
kita bahas satu-satu, yaitu anak dari pernikahan Arjuna dengan Sembadra, Ya, boleh, yaitu Abhimanyu, Mas Bayu. Oh, Abhimanyu. Abhimanyu kan juga sangat terkenal di dalam perang Bharatayuddha, dan dalam pementasan lakon-lakon lain juga sangat terkenal sekali, Mas Bayu. Nah, tentang Abhimanyu itu sendiri, Mas Bayu, dia sangat terkenal di dalam perang Bharatayuddha saat dia menjadi senopatinya para Pandawa. Di situ dia menyelamatkan Puntadewa pada saat terkena siasat perangnya Resi Durna, yaitu Cakrabyuha di situ. Namun Cakrabyuha. Namun cerita nanti tentang Abhimanyu pada saat perang nanti kita akan ceritakan di lain kesempatan. Namun kita membahas tentang kelahirannya Abhimanyu dulu, Mas Bayu. Jadi untuk kali ini kelahirannya Abhimanyu, Mas Bayu. Nah, diceritakan bahwasanya di situ ada beberapa versi, namun kita ambil salah satu saja, Sanggit. Nah, cerita tersebut dimulai ketika si Sembodra itu tadi dia telah hamil setelah menikah dengan si Arjuna. Itu di situ sang Dewi Sembodra itu tadi ingin melakukan acara siraman 7 bulanan. Namun dia meminta yang menyiram itu bukan orang tua maupun saudara ataupun suaminya, namun orang lain, yaitu si Werkudara. Oh, jadi si Dewi Sembodra minta disirami sama Werkudara. Istilah itu juga sesuatu yang pangidam-idaman, jenderal wong meteng ngidam ki mau, Mas, untuk disirami si Werkudara itu tadi. Namun pada saat itu si Werkudara atau Bima itu tadi pergi tanpa pamit dari negara Amarta. Pergi, Mas Bayu, pergi dari negara Amarta di situ, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan itu, Mas? Nah, pada saat itu di situ juga ada Kresna dan Baladewa dan para Pandawa lainnya datang. Di situ sedang berembuk, merapatkan dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Si Dewi Sembodra ingin siram jamas, yang menyirami adalah si Werkudara itu tadi. Namun di situ Werkudara pergi tanpa pamit dari negara Amarta itu tadi. Nah, akhirnya si Arjuna itu tadi diutus untuk mencari kepergian Werkudara atau Bima itu tadi. Nah, suatu ketika itu pada saat berembuk itu datang utusan dari negara Plongkowati yang bernama Patih Jayalengkara. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya raja dari negara Plongkowati bernama Prabu Jayamurcita. Tadi rajane Prabu Jayalengkara itu tadi ingin meminta Dewi Sembodra untuk dijadikan permaisuri di negara Plongkowati di situ, Mas Bayu. Oh, jadi dia itu ingin menjadikan Dewi Sembodra untuk menjadi permaisuri ya? Iya, di negaranya Plongkowati itu tadi. Dia terus bagaimana reaksi Arjuna, Mas, melihat itu? Nah, di situ akhirnya si Arjuna itu tadi marah di situ, Mas Bayu. Dia marah. Arjuna pada saat itu mengatakan bahwasanya Sembodra itu tadi dia sudah memiliki suami, yaitu Arjuna, panengahing Pandawa. Dan di situ dia mengatakan bahwasanya lebih baik Prabu Jayamurcita itu tadi untuk mencari wanita lain yang lebih dari Dewi Sembodra, karena Sembodra kan sudah dimiliki oleh si Arjuna itu tadi. Namun Patih Jayalengkara pada situ memaksa, karena dia hanya utusan, iso-iso kon nggawa Dewi Sembodra itu tadi. Jika tidak diberikan, nantinya si Kasatriyan Madukara tempatnya Arjuna itu tadi akan di bumi hangus atau akan diserang oleh pasukan yang ia bawa dari negara Plongkowati itu tadi, Mas Bayu. Jadi dia itu malah mengancam, Mas Gurit. Mengancam, di situ dia mengancam. Terus apa yang dilakukan Arjuna, Mas Gurit? Nah, pada ancaman itu. Oh ya, pada saat itu yang tidak terima itu malah Baladewa, kakak Sembodra itu tadi. Baladewa tidak terima, lalu dia menyeret Patih Jayalengkara dan menendangnya hingga sampai ke alun-alun dan mengajarnya di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya terjadi perkelahian di situ antara pasukan negara Plongkowati dan melawan gabungan dari anak-anak Pandawa. Di situ ada Gatotkaca dan Antarja dan yang lain-lain, dibantu dengan Setyaki, karena Setyaki itu diceritakan dia selalu mengikuti Kresna kemanapun dia pergi. Nah, maka itu terjadi peperangan dan ternyata akhirnya si pasukan dari Jayalengkara dari negara Plongkowati di situ kalah melawan Gatotkaca beserta yang lain-lain di situ, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di Kahyangan Suralaya, Bathara Guru tadi meminta Naroda dan Bathara yang namanya Bathara Widayat datang untuk menghadap Bathara Guru di situ. Nah, Bathara Guru menanyakan kepada Narada penyebab geger di Suralaya sedang terjadi geger. Para dewa di Kahyangan itu merasakan hawa yang panas sekali, tidak umum seperti biasanya di situ. Narada pada saat itu mengatakan bahwasanya hal tersebut disebabkan oleh Werkudara pada saat dia sedang bertapa di hutan namanya hutan Tigbosara di situ, Mas Bayu. Nah, jadi Werkudara bertapa di hutan Tigbosara ya, tadi untuk meminta kanugrahan atau wahyu dari para dewa untuk dirinya sendiri di situ, Mas Bayu. Jadi perginya Werkudara itu tadi ternyata bertapa untuk mencari wahyu itu tadi, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan Bathara Guru, Mas, mendengar hal tersebut? Di situ Bathara Guru lalu mengutus untuk Bathara Widayat itu tadi nantinya menitis kepada Werkudara.
Jadi Widayat itu tadi diutus untuk menitis ke Werkudara sebagai hadiah dari Werkudara untuk bertapa itu tadi, dan diminta di situ Bathara Guru meminta kepada Widayat untuk momong putra Arjuna. Jadi momong untuk istilahnya mengasuh putra Arjuna yang akan lahir dari rahim Sembadra itu tadi, yang sedang hamil itu tadi. Nah, Bathara Guru pada situ juga mengatakan bahasanya Bathara Widayat itu tadi jika tidak betah di raga Bima itu tadi, dia boleh oncat atau pergi dan bisa menitis ke raga seseorang yang membuatnya betah lagi di situ, Mas Bayu. Nah, Bathara Widayat pada situ bersedia, lalu dia meminta izin untuk turun ke Jonoloko atau ke bumi, ke dunia untuk menemui si Werkudara atau Bima yang sedang bertapa itu tadi. Nah, Mas Bayu, diceritakan pada setelah kepergian Widayat, Bathara Widayat itu tadi, datang Bathari Durga, istri dari Bathara Guru yang berwujud raksasa. Nah, Bathari Durga itu menghadap Bathara Guru, mengatakan ia tidak terima jika Bathara Widayat itu tadi diberikan kepada Werkudara. Di situ baru si Durga itu tadi tahu, Mas Bayu, ternyata bahwasanya Widayat itu tadi akan diberikan kepada si Werkudara itu tadi. Si Bathari Durga tidak terima dan meminta agar Bahyu Widayat atau Bathari Widayat itu tadi dititiskan kepada anaknya yang bernama Kala Durgangsa. Nah, si Bathari Durga itu tadi meminta izin untuk istilahnya membegal atau menghentikan perjalanan Widayat untuk menemui menghampiri si Werkudara itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah Bathara Guru bersedia, Mas? Nah, di situ karena Bathara Guru itu istilahnya yang nyoba Widayat juga, si Bathara Guru juga mempersilahkan jika si Durga mampu untuk menahan si Widayat itu tadi, Mas Bayu. Nah, Durga pada situ segera mengejar pelarian si Widayat itu tadi, Bathara Widayat itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah bertemu dengan Durga itu tadi, Bathara Widayat itu tadi diminta untuk menitis kepada anak dari Durga bernama Kala Durgangsa, Mas Bayu. Namun di situ Widayat tidak mau. Widayat tidak mau, dia tetap ingin kepada utusannya Bathara Guru menitis kepada si Werkudara itu tadi. Nah, terjadi kejar mengejar di antara Durga dengan Bathara Widayat itu tadi. Mereka dua saling mengejar dan Durga mencoba merangket si Bathara Widayat itu tadi. Namun di situ Widayat berhasil kabur dan meneruskan perjalanannya untuk menemui si Bima itu tadi. Durga lalu mengutus anaknya yang bernama Kala Durgangsa itu tadi untuk mengejar Widayat, dan jika Widayat itu berhasil menitis kepada Bima, si Durgangsa istilahnya diminta untuk memaksa keluar dan agar menitis kepada si Widayat itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di hutan Tegbosoro, Bima itu sedang bertapa. Dia ditemani oleh para punakawan di situ yang menjaganya. Pada saat itu datang si Bathara Widayat yang merubah wujudnya menjadi seekor macan untuk istilahnya menggoda Bima. Jadi di dalam spiritual Jawa biasanya kalau seseorang akan mendapatkan wahyu itu tadi, biasanya akan terjadi godaan dulu, Mas Bayu. Jadi dicoba dulu, dites dulu. Nah, di situ macan tadi berhasil dikalahkan hingga Badar menjadi Bathara Widayat lalu merasuk atau menitis ke dalam raganya si Bima itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bathara Narada pada saat itu lalu datang mengatakan bahwasanya Bima telah mendapatkan anugerah wahyu berwujud penitisan Bathara Widayat itu tadi. Nah, di situ namun Bima itu tadi harus menjalani beberapa syarat setelah mendapatkan wahyu tersebut. Antara lain dia tidak boleh gepok senggol atau menyinggol lawan jenisnya, jika seorang wanita apapun di situ tidak boleh, Mas Bayu. Nah, jadi larangannya itu ya, Mas Sudit. Nah, benar sekali, memegang lawan jenis, bersentuhan lah istilahnya di situ, Mas Bayu. Nah, Narada setelah mengungkapkan hal tersebut dan si Bima bersedia, akhirnya si Narada akhirnya kembali ke kayangan. Setelah si Narada si Werkudara itu tadi meneruskan perjalanannya untuk kembali ke negara Amarta, karena yang dia impikan mendapat wahyu tadi sudah tercapai. Dia ingin kembali ke negaranya. Datang Kala Durgangsa di tengah jalan itu dihadang oleh Kala Durgangsa itu tadi meminta wahyu Widayat itu tadi, Mas Bayu. Nah, yang sudah merasuk itu. Terjadi peperangan di antara Kala Durgangsa melawan Bima, namun si Kala Durgangsa itu tadi kalah. Dia lalu kabur untuk kembali ke Pasetran Gondomayit tempatnya itu tadi. Nah, Bima kembali meneruskan kembali ke negara Madukara, ke Kasatriyan Madukara, tempatnya di negara Amarta itu tadi, untuk menghadiri acara siramannya si Sembadra itu tadi. Di situ si Bima atau Werkudara itu tidak tahu bahwasanya
syaratnya siraman Sembodra itu tadi adalah yang mau menyiram adalah si Werkudara di situ Mas Bayu. Dia tidak tahu, pokoknya dia hanya mengetahui bahwa si Sembodra akan mengadakan acara siraman itu tadi. Nah, sebentar Mas Gurit. Ya. Sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut lagi, silakan diminum Mas. Oh ya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran kejadian apa saja selanjutnya, tapi sebelumnya kita minum dulu. Silakan Mas, dilanjut. Nah, singkat cerita di Kasatriyan Madukara itu Arjuna di situ bersama Sembadra dan para Pandawa juga Kresna, Baladewa juga ada di situ masih menunggu kedatangannya si Bima itu tadi Mas Bayu. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Arjuna di situ lalu meminta bantuan kepada kakaknya itu tadi, Bima itu tadi, untuk menuruti pangidam-idam si Dewi Sembodra itu tadi untuk dimandikan siram jamas yang menyirami adalah si Werkudara itu tadi. Nah, di situ si Werkudara atau si Bima itu tadi kaget ya, dia di situ kaget, dia di situ semula tidak tahu bahwasanya bahwa ya si Sembodra itu tadi nyidam untuk disiram jamas itu tadi. Di situ Bima tidak mau pertama kali Mas Bayu mendengar permintaan tersebut. Dia tidak mau karena ia baru saja mendapat wahyu widayat itu tadi dan dilarang untuk bersentuhan dengan wanita itu tadi, apalagi malah siram istilahnya ngramasi itu tadi, memandikan itu tadi. Nah, Arjuna di situ lalu memohon-mohon kepada Bima. Nah, di situ Kresna lalu mengatakan bahwasanya jika wahyu tersebut uncat istilahnya setelah si Bima ngeramasi si Sembodra itu tadi, istilahnya kemungkinan besar wahyu widayat itu tadi akan masuk ke dalam jabang bayi yang dikandung oleh si Sembodra itu tadi Mas Bayu. Jadi bisa berpindah ke jabang bayi. Nah, mungkin ya, jika lepas mungkin akan masuk ke dalam jabang bayi yang dikandung oleh si Sembodra itu tadi Mas Bayu. Terus apakah Bima mau Mas Gurit setelah mendengar itu? Nah, setelah si Bima mendapat pencerahan dari Kresna itu tadi, Bima lalu mengajukan syarat di situ. Nah, ia mau memandikan si Sembadra itu tadi asalkan anak yang dilahirkan nanti yang dikandung oleh si Sembodra itu dan di situ akan lahir, nanti anak tersebut akan diangkat menjadi anaknya si Werkudara itu tadi atau Bima itu tadi Mas Bayu. Terus mendengar hal itu bagaimana reaksi Arjuna Mas? Nah, di situ Arjuna semula tidak mau, tidak ikhlas karena anak tersebut istilah anak pertama, anak yang pertama dari pernikahannya itu tadi. Nah, namun Sembodra mengatakan bahwasanya Arjuna itu Arjuna dan Bima itu adalah Pandawa itu satu. Jadi anak yang dilahirkan Arjuna itu nanti juga adalah anak dari Pandawa. Gitu, juga diakoni jadi anaknya Pandawa. Jadi anaknya Bima pun juga anaknya dari Pandawa itu tadi. Nah, Arjuna pada saat akhirnya bersedia setelah mendapatkan pencerahan dari Sembodra itu tadi. Bima lalu melakukan acara siram jamas itu tadi, memandikan acara siraman memandikan si Sembodra itu tadi Mas Bayu. Nah, setelah acara tersebut tidak berselang lama, Sembodra itu tadi lalu ingin melahirkan jabang bayi laki-laki di situ. Sembodra lalu melahirkan dan tiba-tiba pada saat itu Bathara Widayat itu tadi yang di dalam raganya si Bima itu tadi keluar dari raga Bima dan menitis kepada bayi yang baru lahir itu tadi yang dilahirkan si Sembodra itu tadi Mas Bayu. Jadi benar ya omongan si Kresna itu tadi. Nah, pada saat itu tiba-tiba setelah kejadian tersebut datang prajurit dari Madukara mengatakan bahwasanya negara Prangkawati itu tadi tidak terima kekalahannya dan menyerang menyerang Kasatriyan Madukara di situ Mas Bayu. Balas dendam gitu ya. Balas dendam, mengamuk di situ, tetap ingin meminta si Sembodra itu tadi. Nah, di situ si Werkudara atau Bima itu tadi bersedia mengusir. Jadi si prajurit dari negara Plongkowati itu tadi dimusuh oleh si Bima atau Werkudara itu tadi Mas Bayu. Nah, terjadi peperangan antara Werkudara melawan pasukan raksasa dari negara Plongkowati di situ. Banyak Mas. Banyak sekali di situ. Nah, di situ tiba-tiba di saat Bima berperang itu tadi diceritakan bahwasanya Abimanyu itu tadi, jadi anak yang lahir itu tadi dari Sembodra itu tadi diberi nama oleh Bima yaitu Abimanyu. Abimanyu yang berarti anak dari Bima. Bisa diartikan seperti itu. Jadi Abimanyu bisa diartikan anak Bima seperti itu. Nah,
Abimanyu di situ menangis. Abimanyu menangis dan tidak hentinya, dia sangat menangis di situ. Bima mendengar Abimanyu yang menangis itu tadi, akhirnya menghampiri. Dia menghampiri bayi Abimanyu tadi, lalu digendongnya, Mas Bayu. Digendongnya dan diajak berperang. Jadi bayi yang masih kecil itu tadi diajak berperang oleh si Bima itu tadi. Seketika bayi tersebut di situ diam, diajak perang itu malah diam. Pada saat digendong bayi tersebut, malah istilahnya bayi tersebut mau digendong depan itu tadi, bayi tersebut istilah dalam bahasa Jawa nesepi atau menyusu kepada dadanya Bima. Maka di dalam lakon Abimanyu lahir itu tadi biasanya juga disebut ada lakon Bima Kopek, atau si Bima itu tadi menyusui si Abimanyu itu tadi pada saat diajak berperang digendong itu tadi, Mas Bayu. Jadi namanya lakon Bima Kopek. Bima Kopek. Nah, atau Bima di dalam, jika diartikan dalam bahasa Jawa, Bima yang menyusui Abimanyu itu tadi, Mas Bayu. Nah, citra selanjutnya yaitu si Bima berperang sembari menyusui Abimanyu itu tadi. Pasukan Plongkowati di situ kalah. Para raksasa Plongkowati kalah. Tinggal rajanya yaitu Prabu Jayamurcita. Prabu Jayamurcita akhirnya maju, sang raja maju melawan Bima, dan terjadi perkelahian di situ, terjadi peperangan Bima melawan Prabu Jayamurcita itu tadi. Sang raja dari Plongkowati diceritakan kalah. Dia kalah, mundur, lalu melepaskan panahnya ke arah Bima. Jadi si Prabu Jayamurcita itu tadi dikatakan dia juga bisa memanah, ahli manah. Di situ dia lalu mundur mengarahkan anak panahnya kepada si Bima. Jadi anak panahnya banyak sekali nantinya di situ, Mas Bayu. Nah, Bima di situ lalu tanggap, dia tanggap ingin mencoba kekuatannya si Abimanyu itu tadi, yang masih bayi itu tadi. Nah, di situ dia mengatakan apakah anak Werkudara itu tadi juga sakti seperti bapaknya Bima itu tadi. Namun di situ ya akan mencoba bayi Abimanyu ini dengan menghalau panah dari Jayamurcita itu tadi. Istilahnya jadi amping-amping seperti itu. Amping itu apa? Amping itu seperti penahan lah. Oh, tameng gitu. Tameng, penahan. Di dalam perangan biasanya amping-amping seperti itu, Mas Bayu. Nah, singkat cerita aja di situ, jika tidak terjadi apa-apa pada si Abimanyu, berarti memang Wahyu Widayat atau Bathara Widayat itu tadi benar menitis kepada si Abimanyu dan membuat si bayi Abimanyu menjadi kuat sekali, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, ratusan anak panah yang dilepaskan Prabu Jayamurcita itu tadi berhasil ditumpas oleh si Bima atau Werkudara itu tadi, yang menahannya dengan bayi Abimanyu itu tadi. Nah, anehnya tidak terjadi apa-apa yang pada Abimanyu. Beset pun tidak ada, kulitnya tidak ada yang beset, tidak ada panah yang menancap di dadanya si Abimanyu, tidak ada panah yang menancap sama sekali. Bima senang karena si Abimanyu memang kuat di situ. Nah, singkat cerita, Prabu Jayamurcita itu tadi tidak terima, panahnya tidak sama sekali tidak bisa mengenai si Bima. Di situ dia maju kembali untuk melawan si Bima, singkat cerita. Nah, akhirnya sang raja itu tadi tewas dengan cara itu. Bima itu tadi yang membawa bayi Abimanyu tadi menyabetkan bayi yang masih kecil itu tadi ke raganya si Prabu Jayamurcita hingga membuat Prabu Jayamurcita tadi terpental dan tewas di situ, Mas Bayu. Jadi matine Prabu Jayamurcita itu tadi mergo disabetake karo bayine Abimanyu itu tadi, Mas Bayu. Bisa tewas di situ. Nah, namun akhirnya si Patih Jayalengkara itu tadi melihat rajanya tewas itu tadi, lalu menghadap Bima dan dia mengaku takluk atau tunduk di situ. Negara Plongkowati akan diberikan kepada si Bima. Namun di situ Bima menolak. Dia menolak, mengatakan bahwa yang berhasil membunuh Prabu Jayamurcita itu tadi adalah si bayi Abimanyu itu tadi. Maka nanti jika Abimanyu dewasa itu tadi, negara Plongkowati diberikan saja kepada si Abimanyu di situ, Mas Bayu. Nah, jadi nantinya akan diberikan ke Abimanyu. Ya, benar sekali, jika si Abimanyu sudah dewasa. Nah, Patih Jayalengkara di situ bersedia dan kembali ke negara Plongkowati. Nah, setelah itu Pandawa bersukacita atas kelahirannya si Abimanyu itu tadi, Mas Bayu. Dan nantinya si Abimanyu setelah dewasa akan ditempatkan di kasatrian. Jadi negara Plongkowati itu tadi akan berubah menjadi kasatrian tempatnya Abimanyu, yaitu kasatrian Plongkowati tempatnya Abimanyu di situ, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang lakon Bima Kopek atau lahirnya Abimanyu, Mas Bayu. Ada beberapa konflik di situ. Prabu Jayamurcita yang ingin melamar Sembodra itu tadi, namun bisa dikalahkan dengan sabetannya si Bima menggunakan bayi Abimanyu itu tadi, dan juga turunnya Wahyu Widayat atau Bathara Widayat yang menitis kepada bayi Abimanyu, Mas Bayu. Ya. Terima kasih ya Mas Gurit, ya, Mas Bayu, atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan yang Mas Gurit kisahkan tadi bisa
menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah kelahiran Abimanyu dan konflik-konflik yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.